Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihil kiramil abrar wattabi'in al-akhraril akhyar. Amma ba'd. Yang saya hormati para pemuka masyarakat, alim ulama, Bapak Ketua RT, Bapak Ketua RW, beserta jajarannya, dan teristimewa buat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada kata yang dapat kita persembahkan kehadirat Allah di pagi setelah salat subuh ini selain kalimat syukur alhamdulillah Allah masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat istiqamah dalam menjalankan ibadah di bumi Allah ini. Ibadah puasa, ibadah salat subuh, dan qiyamul Ramadan, yakni muzakarah, pengajian, kuliah subuh sampai menjelang waktu syuruk. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan buat junjungan umat, pemimpin umat, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaika ya Rasulullah. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, supaya pahala kita banyak pagi hari ini, tidak hanya sekedar mendapatkan pahala mendengarkan tausiah singkat, tetapi juga iktikaf. Jadi Bapak Ibu, iktikaf itu tidak hanya dilaksanakan, tidak ada pengkhususan waktunya. Misalkan iktikaf 10 hari menjelang akhir Ramadan, itu terkoordinir. Tapi sebenarnya iktikaf itu kapanpun bisa kita lakukan. Sekarang kita iktikaf, tapi syaratnya dengan niat. Sengaja saya beriktikaf sambil mendengarkan ceramah karena Allah Ta'ala. Karena iktikaf itu intinya adalah zikir. Ya, zikir bisa dari kita, bisa juga kita mendengarkan muzakarah yang disampaikan oleh beberapa ustadz. Jadi kita pasang niat kita, biar pahalanya luar biasa. Pahala salat subuh berjamaah, pahala sunat qabliyah, pahala mendengar tausiah, pahala iktikaf. Maka kalau kita total, banyak pahala kita dapat sebenarnya. Asalkan kita tahu. Makanya orang yang tahu ketika beribadah, pahalanya banyak. Tapi yang tidak tahu, duduk kawan di sebelah sambil dengar ceramah, duduk juga dia. Tapi duduknya kawan bernilai lebih besar pahalanya daripada dia. Kenapa? Salahnya cuma sedikit. Kawan berniat iktikaf, dia tidak gitu. Kawan khusyuk dengar ceramah, dia risau.
Ini Ustaz ceramah berapa menit pula ini? Semakin berkuranglah pahalanya itu. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang sudah kita tetapkan bahwa tema kita pagi hari ini adalah perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa. Perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa. Ini juga tujuannya tidak lain dan tidak bukan supaya puasa kita itu berkualitas. Supaya puasa kita itu mendapatkan pahala yang luar biasa. Ibadah puasa pahalanya sudah luar biasa. Saking luar biasanya kita tidak tahu berapa ukuran pahala puasa itu yang akan Allah berikan kepada kita. Rahasia. Di dalam sebuah hadis kursi Allah sebutkan, kullu amal ibni Adam lahu illa saum fahuwa li wa ana sa'ajzi bih. Rawahul Bukhari. Hadisnya sahih. Setiap amal ibadah anak Adam semuanya untuk mereka. Jelas hitung-hitungnya. Haji tidak ada balasan kecuali syurga. Salat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Infak sedekah Allah akan balas 10, 100 sampai 700 kali lipat. Jelas aturan mainnya. Tetapi puasa, tak ada Allah sebutkan balasan puasa itu apa. Rahasia. Wa ana sa'ajzibih, kata Allah. Saya akan balas. Khusus nanti, dirahasiakan. Biasanya Bapak Ibu, yang nama rahasia-rahasia itu biasanya besar itu. Karena pahala puasa itu memang besar. Kapan kita akan membuktikan seberapa besar pahala yang Allah akan berikan kepada kita? Nanti di yaumul mahsyar, di yaumul hisab akan kelihatan hitungan pahala-pahalanya itu. Tetapi perlu kita cermati Bapak Ibu, sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh An-Nasai, yang sudah familiar bagi kita semua. Hadis ini banyak disampaikan oleh beberapa ustaz dan tidak ada salahnya kita muzakarah kembali. Apa bunyi hadisnya? Kam min shaimin laisa lahu min shiyamih illal ju' wal 'atas. Berapa banyak di antara umatku, kata Nabi, berapa banyak orang-orang yang berpuasa itu tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus saja. Ini banyak, kata Nabi. Kalau banyak itu bisa jadi termasuk kita. Kalau di antara saja, kata Nabi, berarti dikit, sebagian. Ini banyak. Kam min shaimin laisa lahu min siyamih illal ju' wal 'atas. Banyak umatku itu puasa tak dapat apa-apa. Yang dapat cuma lapar dan haus saja. Mudah-mudahan kita semua jamaah Masjid Darul Aman ini tidak ada yang seperti itu. Kalau bisa puasa kita itu tidak hanya sekedar puasa, tapi juga ditambah dengan hiasan-hiasan pahala puasa lainnya. Seperti salat tarawih, iktikaf, tadarusan, muzakarah, berdiskusi ilmiah, kajian ilmiah, dengar proaktif kita, berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Karena memang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kebaikan kita diperintahkan oleh Allah supaya berlomba-lomba, berpacu. Mencari ampunan Allah, disuruh Allah kita berpacu. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Berpaculah kalian, kata Allah, untuk meraih ampunan dan syurga Allah. Syurga itu luasnya, ukurannya sama dengan langit dan bumi. Kita disuruh berpacu, berlomba. Makanya konsep man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Lalu hadis yang kedua, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu ada konsep ihtisaban. Kata ihtasaba yahtasibu itu penuh perhitungan. Karena penuh perhitungan itu tak mau ketinggalan. Karena tidak mau ketinggalan pasti mau duluan.
Orang yang mau duluan pasti berpacu. Berpacu, berlomba. Hadis Al-Quran senada menyuruh kita supaya berpacu, berlomba-lomba. Jangan kita sebagai penonton. Orang berlomba-lomba berinfak di Masjid Darul Aman, dia hanya penonton saja. Orang berlomba-lomba mengaji tadarusan, dia cuma pendengar saja. Masih syukur mau mendengar. Kadang-kadang ada yang merasa terganggu. Ini luar biasa ini Bapak Ibu. Dengar orang mengaji, mic-nya kenceng, terganggu, kacau. Sudahlah tak mau jadi pemain, ya, tak mau jadi penonton. Kalau penonton pendengar itu kan bisa menyimak dengan baik. Ini risau pula, gelisah pula. Jangan sampai seperti di bulan puasa pula. Jangan sampai kita menjadi orang yang berpuasa, umat Muhammad yang berpuasa tak dapat apa-apa, cuma lapar saja. Kewajiban memang tertunaikan Bapak Ibu, tapi pahala yang luar biasa itu tak dapat, rugi besar kita. Hanya kesalahannya sedikit saja. Baik, hadis ini ditabyinkan, dijelaskan dengan hadis yang lain, diriwayatkan oleh Tirmizi. Khamsatu asya'a tuhbitu shaum. Ada 5 perkara yang bisa membatalkan pahala puasa itu. Ada 5 perkara yang membatalkan pahala puasa itu. Bapak Ibu perlu kita cermati. Kalau yang membatalkan puasa itu masa berlakunya siang. Tapi kalau yang membatalkan pahala ini siang sampai malam. Bisa dipahami Bapak Ibu? Kalau yang membatalkan puasa itu siang. Yang membatalkan puasa itu makan, minum, berhubungan suami istri siang hari, batal puasanya. Tapi yang membatalkan pahala puasa yang sebentar lagi akan kita sebutkan, itu berlakunya tidak hanya siang sampai ke malam. Yang pertama apa? Kata Nabi, al-kizbu. Berbohong. Jadi berbohong itu jangan sampai kita, oh ini kan siang kita sedang berpuasa. Kalau berbohong batal pahala puasanya. Malam nanti dihajar aja bohongnya. Nggak bisa begitu. Makanya yang membatalkan pahala itu berlakunya sampai malam. Tapi kalau yang membatalkan puasa, makanlah malam itu sekuat tenaga, sebanyak-banyaknya, tidak ada pengaruh dengan puasa yang siang tadi. Tapi kalau pahala puasa, jangan coba-coba berbohong. Al-kizbu. Makanya sedang melaksanakan ibadah puasa ini, kita jangan sampai berbohong. Kadang-kadang tanpa kita sadari berbohong kita itu hanya melanjutkan kebohongan orang lain. Apa maksudnya? Karena sibuk sekarang buka HP, WA. Pokoknya asal ada saja masuk ke kitab, di-share, dilanjutkan, dibagikan. Tak dianalisa apa yang disampaikan. Ternyata bohong. Berbohong kita. Dari sumber yang aslinya, apalagi yang membuat pertama. Itu bohongnya berlipat-lipat. Dia membuat yang pertama, bohong. Ini bulan puasa nih, duduk-duduk sambil puasa. Ya, sambil puasa, tadi udah capek mengaji. Tengok WA, masuk. Tentang ini, tentang itu segala macam. Banyak sekali ya. Tanpa diseleksi, tanpa dibaca, tanpa dianalisa. Teruskan. Wah ini mantap nih, ini viral nih, bagus nih. Teruskan. Ternyata itu tidak benar. Bohong kita. Yang membuat pertama 2 kali lipat. Bohongnya kita, dapat dia lagi. Kita lanjutkan lagi. Itu yang pertama membuat berita bohong itu 3 kali lipat. Kita dapat. Kita dapat lagi. Kita dapat 2. MLM. Ya, kita dapat 2. Dilanjutkan lagi, yang pertama dapat 3, kita dapat 2. Lanjutkan lagi, kita dapat 3, yang pertama dapat 4. Terus. Semakin banyak orang nge-share apa yang kita bagikan tadi, kebohongan, semakin banyak kebohongan yang kita lakukan. Sekali saja kita berbuat kebohongan, pahala puasa sudah hilang. Apalagi sampai 10 kali. 10 WA. Ada berapa grup di WA kita itu? 10. Masuk 10-nya itu. Dilanjutkan pula sama anggota grup itu berpuluh-puluh lagi, Masya Allah. Apa silapnya kita?
tidak teliti. Jangan dibayangkan bohongnya itu cuma dari kalimat begini saja. Tapi kadang-kadang tanpa kita sadari. Oh kan Ustaz, itu kan tidak sengaja. Apa tidak sengaja? Makanya baca dulu, analisa dulu. Kalau tak pasti, kalau tak jelas, jangan kita coba-coba. Pahami benar-benar dulu apa yang dimuat, apa yang diceritakan dalam berita itu. Sudah pasti baru kita boleh membagikan. Karena ketika itu benar, itu luar biasa pula. Ya, ketika berita yang kita dapat itu benar dan bersifat dakwah, kita teruskan, itu dapat pahala. Bertambah pahala kita. Dilanjutkan lagi sama orang setelah kita, tambah kita 2 kali lipat. Dilanjutkan lagi 3, lanjutkan lagi 4, banyak pahala kita. Kenapa? Kita tadi analisa berita yang masuk, ternyata ini benar dan bersifat dakwah, ternyata banyak orang yang mendapatkan manfaat dari apa yang kita sampaikan, luar biasa pahalanya. Pahalanya cuma membagikan WA yang bersifat dakwah. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka oleh sebab karenanya hati-hati ini di bulan puasa. Ya, tidak hanya siang, malam juga akan berbahaya. Ya, karena pahala puasa itu tidak ada batasannya. Kalau puasanya mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, mulai dari azan sampai azan. Itu larangannya. Di luar itu boleh kita makan minum, tak ada masalah. Tapi kalau pahala puasa berlaku 1 bulan. Ya, berlaku 1 bulan ini, siang dan malam. Itu yang pertama, bohong. Lalu yang kedua, meribah. Al-ghibah. Ghibah itu maknanya menyebutkan rahasia orang. Mu'az bin Jabal ditanya oleh baginda Nabi, "Ya Mu'az, atadri mal ghibah?" "Ya Mu'az, atadri mal ghibah?" Hai Mu'az, tahu enggak kamu ghibah itu apa? Kata Mu'az, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang tahu. Kata Nabi, wahai Mu'az, yang ghibah itu adalah engkau menceritakan tentang orang. Orang itu tak setuju dengan cerita kamu, itu namanya ghibah. Lalu Mu'az menjawab lagi, wahai Rasulullah, kalau yang aku ceritakan itu betul bagaimana? Memang begitu adanya. Lalu kata Nabi, kalau benar yang engkau ceritakan, itulah yang disebut dengan ghibah. Tetapi kalau salah yang kamu ceritakan, itu fitnah. Ghibah saja, itu dosanya besar. Di luar puasa, ghibah itu dosanya besar. Apalagi dalam puasa. Dosanya besar, pahala puasa jadi hilang. Yang kita sebutkan itu kebenaran. Ghibah. Cerita yang sesungguhnya yang kita tahu, tetapi kita tidak mampu menyimpan rahasia, tidak mampu menyimpan aib. Ghibah itu kan aib yang kita keluarkan. Maka kata Allah, kata Rasulullah, siapa yang menyimpan aib saudaranya, maka Allah juga akan menyimpan aibnya. Siapa yang menolong saudaranya, maka nanti Allah juga akan menolong dia. Jadi aib tak perlu diekspos, aib tak perlu disampaikan, diberitakan. Kadang-kadang habis mendengar tausiah, habis mengaji, banyak waktu kosong lagi, berceritalah. Bercerita yang diceritakan tetangga, yang diceritakan warga, yang diceritakan saudara sendiri. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi mayyitan fakarihtumuh, kata Allah dalam Al-Quran. Sukakah kalian salah seorang kalian memakan daging saudaranya yang sudah menjadi bangkai? Tentu kamu merasa tidak suka, tentu kamu merasa jijik. Nah, gitulah ceritanya kalau kita menceritakan aib saudara kita. Nah, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, yang membatalkan pahala puasa itu adalah namimah, namam. Namimah itu mengadu.
mengadu domba istilahnya. Namimah itu kalau di Jawa mengadu domba. Domba itu memang diadu. Kadang kerbau pun diadu, banteng pun diadu. Memang beradu dia. Nah itu kan analogi, itu kan ilustrasi, itu perbandingan umat manusia itu bisa juga diadu. Nah kita mengadu saudara kita. Kita yang menyulut api, memancing gitu, terjadinya kerusuhan, terjadinya perdebatan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini menentukan awal Ramadan saja, kalau kita tidak salah-salah, tak bijak kita, itu bisa berkelahi orang gara-gara kita. Nah, kita tahu juga nih, berpihak kepada satu. Jadinya yang satu jadi tidak akur gitu. Masa awal puasanya hari Sabtu, masa awal puasanya Ahad. Buatlah statement segala macam untuk menyudutkan yang salah satu. Tak pandai netral, tak pandai berada di pihak, tidak berpihak kemanapun. Makanya harus bijak kita, apalagi yang kita termasuk yang public figure, yang ya kalimat kita, kata-kata kita didengarkan, maka kita hati-hati. Jangan sampai terjadi permusuhan, perselisihan. Gitu. Jadi namimah kita hindari. Apalagi sampai terjadi tidak tegur sapa, tidak terjadi permusuhan di bulan puasa pula, hancurlah pahala puasa kita Bapak Ibu. Lalu yang keempat adalah wal yaminul ghamus, sumpah palsu. Ya kita membuat pernyataan yang pernyataan itu tidak benar. Ya, kalau tadi berita yang kita buat atau berita yang kita teruskan, kalau ini orang meminta klarifikasi sama kita, meminta pernyataan kita tahu bahwa pernyataan itu tidak benar. Nah, kita bersumpah, biasanya dalam menjadi saksi, ya saksi palsu, kita diminta kesaksian. Tahu kita bahwa itu tidak benar, tapi kita katakan benar. Atau tahu bahwa itu benar, kita katakan tidak benar. Gitu. Nah ini merusak pahala puasa. Yang terakhir adalah wan nazratu bisyahwatin, melihat sesuatu yang menimbulkan syahwat. Ya, apapun yang menimbulkan syahwat, apakah syahwat birahi, syahwat ingin menikmati. Karena di bulan puasa ini rawan Bapak Ibu, sedang berpuasa, panas yang luar biasa, kita melihat air aqua di dalam botol, rasa ingin menikmatinya, hilang pahala puasa kita. Atau pas ketika mendengar saat-saat berbuka puasa, sudah berada di hidangan tempat kita berbuka puasa, takjilnya, sebelum menikmati, itu memang ingin sekali kita menikmatinya, sementara waktunya masih lama. Sementara beduk berbunyi, azan maghrib masih lama, kita udah ingin sekali menikmati makanan itu bisa menghilangkan pahala puasa. Maka oleh sebab karenanya jaga pandangan. Ya, pandangan ke makanan, pandangan kepada sesuatu yang menimbulkan keinginan untuk minum, keinginan untuk makan, keinginan yang apalagi yang lain yang sifatnya arahnya ke birahi, itu tambah parah, itu luar biasa itu. Ya, luar biasa, itu bisa menghilangkan pahala puasa kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita tidak termasuk umat Muhammad, orang-orang yang berpuasa yang hanya sekedar puasa saja tetapi tidak mendapatkan pahala puasa yang luar biasa itu. Kewajiban gampang kita laksanakan, asalkan tidak makan, tidak minum, malamnya berniat untuk melaksanakan puasa, insya Allah ibadah puasanya diterima oleh Allah. Tetapi pahala yang luar biasa itu Allah tidak berikan kepada kita. Kita bertekad, jangankan pahala yang kita tidak tahu berapa ukuran dan kadar yang akan Allah berikan kepada kita, kita tambah pahala puasa itu. Makanya hadis Nabi 2 itu sejalan itu, man soma sama man koma itu. Siangnya puasa, tidak hanya sekedar puasa saja, tetapi juga qiyamul Ramadan, mulai dari sholat tarawih, tadarusan, segala macam, dengar tausiah. Ini adalah rangkaian-rangkaian daripada ibadah puasa, itu kita kerjakan supaya hasil puasa kita itu memang luar biasa. Semoga ini ada manfaatnya bagi kita semua dalam kehidupan kita, dalam kita menjalani ibadah puasa ini.
dan kita berharap nanti kita keluar, kita mengakhiri ibadah puasa ini menjadi hamba-hamba Allah yang benar-benar bertakwa seperti yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Endingnya ibadah puasa itu adalah menjadi hamba Allah yang bertakwa. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.